Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke praktikum komputasi proses, ya, khususnya pada modul MATLAB. Ya. Gimana cara kita menggunakan MATLAB, ya, kegunaan MATLAB pada eh, apa, pekerjaan-pekerjaan eh, chemical engineer. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Namun pada pertemuan ini kita hanya akan fokus pada pengenalan MATLAB, ya, dan juga cara menggunakan MATLAB. Itu kita langsung saja kita buka eh, MATLAB, ya. Ini mungkin saya buka baru. Ya tidak apa-apa, kita pakai ini saja. Ya, eh, ini adalah tampilan dari MATLAB. Sini MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB 2007, ya, 2007B versinya. Nah, tampilan awal dari MATLAB itu nanti akan terlihat seperti ini. Jadi ada, nah ini semuanya tidak ada, ya, editor box ini. Nah, jadi ada tiga box seperti ini. Ada common window, kemudian di sini ada workspace, ada directory, ya, kemudian ada common history. Nah, semua pekerjaan perhitungan itu bisa sebenarnya kita lakukan di common window atau bisa kita gunakan M-file. Nah, pembahasan tentang M-file nanti sebentar lagi akan kita bahas. Jadi common window ini adalah tempat di mana kita melakukan perhitungan. Kemudian directory, current directory artinya tempat atau folder yang sekarang masih aktif. Nah, folder yang masih aktif ini menandakan tempat di mana file dari hasil perhitungan ini akan disimpan. Nah, semisal ya, kita sudah melakukan perhitungan, kemudian disimpan di folder yang bukan yang sedang terbuka sekarang di current directory, maka dia akan menampilkan warning biasanya. Akan menampilkan warning karena eh, direktorinya itu tidak sama. Ya. Kemudian ada workspace. Di workspace, ya, ini bisa dihapus dulu, ya. Jadi workspace ini adalah tempat menyimpan data-data variabel, ya, data-data perhitungan yang kita lakukan di common window ataupun di M-file nanti. Kemudian ada common history. Common history ini artinya history pemakaian dari common window. Atau perintah-perintah yang telah kita lakukan dahulu, ya, sebelum eh, sebelum kita melakukan perintah baru. Ya. Jadi semuanya akan tercatat di common history. Ya. Kemudian di bagian atas ini ada beberapa toolbar seperti file, ya. Ini seperti biasa, ya, seperti software-software biasa. File itu isinya mungkin membuat project baru, file baru, ya, gambar baru, variabel dan lain sebagainya. Membuka, ya, print juga bisa. Kemudian edit, ya, copy paste, select dan lain sebagainya. Ada debug di sini, ya. Nah, kita bisa menelusuri warning atau error yang diberikan oleh MATLAB apabila kita mendapatkan warning pada kode yang sedang kita buat, ya. Kita bisa menelusurinya menggunakan debug. Kemudian distributed, ya, distributed ini mungkin ini, hmm, sorry, ya, ini ya mungkin untuk mendistribusikan file hasil perhitungan atau engine untuk memperhitungkan apa yang kita tuliskan di command window. Hmm. Juga ada toolbar desktop di sini. Sini kalau kita lihat di bagian atas ini ada pilihan apakah kita mau minimize command window, ya. Jadi dia di minimize, ya, disembunyikan atau maximize, ya, maximize command window. Jadi command window-nya berarti di sini, ya, dia akan tersimpan di sini. Kemudian ada juga atau kita tidak ingin menampilkan
salah satu dari tiga box ini ya. Misal current directory kita tidak butuh misalnya. Sudah itu tidak usah. Sorry. Ya, ya. Itu tidak usah kita tampilkan. Jadi yang tampil sekarang common window, workspace, dan juga common history dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada editor, figur juga, gambar ya. Nah, kemudian Windows sekarang yang aktif itu adalah Windows yang nomor 0, 1, dan 3 ya. Nomor 0 itu bisa kita shortcut menjadi Control Zero ya, Control Zero untuk mengaktifkan command window. Kemudian Control 1 untuk command history ya. Workspace itu Control 3. Dan Help, nah Help ini sangat berguna sekali karena dia nanti akan menunjukkan sintak atau cara menuliskan kode apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara menuliskan kode yang benar dalam bahasa MATLAB. Ya, itu bisa kita gunakan, bisa menggunakan produk help ya. Produk help ini artinya manual yang mereka akan cari sintak tersebut pada manual yang mereka punya di MATLAB, atau bisa juga di web resource ya. Ini artinya harus connect internet untuk mencari bantuan di web. Hmm. Kemudian eh, langsung saja kita coba untuk menggunakan command window ya pada kali ini. Jadi di command window ini kita bisa gunakan command window ini sebagai kalkulator biasa. Contohnya, saya ingin melakukan perkalian 4 kali 3. Tadi akan muncul answer atau jawaban ANS ya, sebuah variabel baru. Karena kita tidak memberikan judul tadi di awalan, maka dia akan memberikan suatu judul variabel baru namanya ANS ya, itu default dari MATLAB sama dengan 12. Bisa juga kita definisikan terlebih dahulu. Misalnya A sama dengan 4, enter ya. B sama dengan 3. Kemudian kalau C sekarang sama dengan A dikali B. Nah, sini akan sama. Karena ini berfungsi sebagai kalkulator biasa. Namun bedanya kita bisa memanggil ulang nilai atau variabel A, B, C, dan answer ini di kemudian command. Ya, jadi kalau kita sudah menuliskan banyak kode misal begitu ya, ternyata kita ingin masukkan nilai 4 lagi atau masukkan nilai A lagi ya. Sudah kita tinggal panggil kali A atau bagi A saja begitu ya. Nah, jadi ini adalah variabel yang telah tersimpan pada workspace. Ya. Jadi command window ini bisa kita gunakan sebagai kalkulator biasa ya. Bisa juga kita gunakan untuk menyelesaikan samaran integral, ya, diferensial, polinomial dan lain sebagainya. Ya. Namun apa, kelemahannya di command window ini kita tidak bisa save ya, tidak bisa simpan. Ya. Oleh karena itulah kita membutuhkan yang namanya M-file. Untuk membuka M-file di kiri atas itu ada bisa melalui file new kemudian M-file, atau bisa klik ikonnya M-file itu yang ini ya, paling kiri. Klik, maka dia akan membuka yang namanya editor. Di editor ini atau M-file ini kita bisa menggabungkan apa, sebuah fungsi perhitungan ya menjadi satu file. Jadi misal kita ada satu project ya, project untuk menyelesaikan perhitungan atau simulasi dari batch reaktor misalnya. Nah, itu kita jadikan satu file dalam satu M file saja. Ya. Jadi di M file ini juga sama fungsinya dengan command window. Ya. Misalnya di sini saya akan menuliskan atau memanggil hal yang sama ya, misalnya A, sekarang kita rubah menjadi 10, kemudian titik koma. Nah, titik koma ini artinya kita tidak mau menampilkan hasil A ini nanti di command window. B sama dengan 20 misalnya. C sama dengan
10 dikali 20. Ya. Hanya C yang tidak pakai titik koma. Kita akan lihat nanti bagaimana bedanya. Jadi kita munculkan dulu current directory. Oke. Di step di sini. Oke. Kemudian kita coba running ya. Running. Nah, di sini kita harus memilih tempat terlebih dahulu untuk menyimpan file yang kita buat tadi. Di sini saya simpan di desktop ya. Desktop ini misalnya namanya trial. Trial di save. Dan kalau kita running, maka dia akan hasilnya akan terdapat sekarang di command window. Ya. Jadi trial itu tadi filenya di directory di desktop ya. Di sini sudah sesuai, maka dari itu dia bisa di running. Nah, sekarang nilai kalau kita lihat-lihat di workspace, kalau tadi kan A itu nilainya 4 ya, B itu nilainya 3 di sini. Nah, kalau sekarang dia agak berbeda kok bisa ya. A-nya yang di workspace ini sekarang nilainya 10, B-nya 20. Nah, itu dikarenakan definisi terakhir dari A dan B itu ada di M-file, yaitu A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 20. Nah, jadi workspace atau variabel-variabel yang tersimpan di workspace itu nanti akan mengikuti definisi terakhir, pendefinisian terakhir dari variabel yang ada di M-file ataupun common window. Ya. Jadi itu cara penggunaan, cara singkat penggunaan eh, MATLAB ya, khususnya menggunakan command window ataupun M-file ya. Kita juga bisa menggunakan M-file atau command window ini untuk mendefinisikan sebuah matriks, misalnya D sama dengan tutup kurung matriks ya, 1, 3, 4 titik koma. Ya, artinya titik koma itu sekarang adalah dia akan membuat baris baru ya. Jadi satu ini adalah eh, kolom 1 baris 1, 3 ini adalah kolom 2 baris 1, 4 ini adalah kolom 3 di kolom 3 baris 1. Kemudian kalau dia sudah titik koma di sini, kita buatkan baru 3, 4, 5. Artinya 3, 4, 5 ini berada pada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, tapi baris yang kedua. Kalau kita lihat, kita running ini ya. Jadi D itu akan sekarang munculnya seperti ini. Ya, itu cara membuat matriks di MATLAB. Ya. Kemudian kita juga bisa eh, memanggil ulang ya. Misal kita ingin panggil ulang nilai D ini di command window. Itu kita tinggal mengetikkan nilai D, kemudian kita enter, maka dia akan menunjukkan nilai D lagi. Ya, jadi tidak usah kita buat ulang D sama dengan sekian ini kalau kita ingin memunculkan dia di command window. Hmm. Bisa juga kita buat vektor ya. Kalau vektor itu kan dia eh, satu deret ya begitu ya, satu deret itu berarti kita bisa buat dia menggunakan hal yang sama misalnya dengan yang matriks ini, cuman dia hanya satu baris, tidak ada baris kedua, baris ketiga atau seterusnya. Atau bisa kita gunakan sebuah fungsi yang namanya misalnya linspace. Linspace, tidak tahu linspace itu apa, kita bisa minta cari tahu di help ya, di produk help. Kemudian kita cari di sini, ketikkan linspace. Go. Ya. Jadi linspace itu adalah digunakan untuk mengenerate atau membuat linearly spaced vector. Jadi membuat vektor yang linear yang memiliki range atau jarak antara angkanya itu sama. Ya, bagaimana cara menuliskannya? Nah, itu tinggal lihat di sintak ini. Jadi cara menuliskan apa
menggunakan linspace ini atau toolbox linspace ini, yaitu misalnya Y sama dengan linspace A, B, atau linspace dalam kurung A, B, N. A itu apa, B itu apa, dan N itu apa? Bisa kita lihat penjelasannya di bawah. Ya, jadi A itu adalah kita lihat A itu adalah eh, angka awalnya, ya. Kemudian B itu adalah angka akhirnya, ya, dari sebuah vektor, dari sebuah deret tadi. Kemudian N itu adalah banyaknya poin, ya, banyaknya poin yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan A-nya 1, B-nya 10, berarti kan deret 1 sampai 10. Itu kan bisa bermacam-macamnya. 1, 2, 3, 4 sampai 10, bisa juga 1, 3, 5, 7 sekian, ya, sampai 10, ya. Bisa juga 1, 5, 10, ya. Nah, N-nya ini menunjukkan berapa banyak elemen atau berapa banyak angka untuk mencapai dari 1 sampai 10. Nah, kita coba di space misalnya 0,10,4 misalnya. Jadi saya ingin membuat vektor, ya, dari 0 hingga 10 dengan 4 elemen. Kalau kita run, ya, jadi dia hanya terdapat 4 kolom saja. Jadi N ini juga bisa menunjukkan kolom. Ya. Kalau kita bagi 0 sampai 10 itu menjadi 4 bagian, 4 range, ya, itu menjadi 0, 3,3, 6,67, 10. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama, ya, pengenalan MATLAB dan cara menggunakan MATLAB. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga mudah dipahami. Ya, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.